Anda menyaksikan Putra Greenside bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Badan Mutu KKP Ibu Is Hartini. Selamat pagi Bu Is, apa kabarnya Bu? Baik, selamat pagi Mbak Sasa. Selamat pagi Bu Is, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNBC Indonesia. Bu Is, Indonesia hari ini bisa dikatakan cukup berbangga karena dalam sejarah memiliki laboratorium uji radioaktif produk perikanan pertama di Asia Tenggara. Nah, kita ingin tahu Bu, sebetulnya seberapa besar sih fasilitas baru ini bisa mendongkrak dari segi bargaining power produk perikanan Indonesia kita dalam negosiasi di kancah global? Ya, baik, terima kasih Mbak Sasa. Memang betul kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sudah memiliki laboratorium uji mutu yang ruang lingkupnya sudah masuk yaitu cesium 137 ya, radionuklida. Lab kami ada di Jakarta di Cilangkap, namanya BUSPM, Balai Uji Standar untuk pengawasan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan. Jadi sejarahnya saat itu ketika ada isu radioaktif yang menerpa ya industri udang di Indonesia, khususnya udang yang ke Amerika Serikat. Pada saat itu kita di bawah koordinasi Satgas dari yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan dan beberapa kementerian terkait bekerja cepat untuk bisa menangani kasus ini. Dan alhamdulillah pada bulan Oktober tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai certifying entity. Jadi satu-satunya lembaga yang boleh menerbitkan sertifikat bebas cesium 137 untuk produk udang ya, khusus untuk produk udang kita yang saat ini memang untuk ke Amerika Serikat saja gitu. Nah, karena kita sudah ditunjuk sebagai certifying entity, tentunya kita punya kewajiban kepada para pelaku usaha yang akan ekspor ke Amerika untuk kita terbitkan sertifikat setelah dilakukan uji mutu. Nah, ini memacu kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi seluruh laboratorium kami. Kami punya beberapa laboratorium dan sekarang sudah kami lengkapi dengan laboratorium yang bisa menguji cesium 137. Sudah mendapat persetujuan dari Bapeten, bahkan US FDA sendiri sudah memberikan persetujuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk laboratorium itu bisa beroperasi. Tentu ini menjadi salah satu strategi kita bagaimana kita mendorong gitu ya daya saing produk udang kita ya, baik ke Amerika Serikat maupun ke negara-negara lain, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk bisa menjaga standar mutu keamanan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Artinya langkah ini dilakukan untuk terus menyesuaikan bagaimana dinamika standar global yang berlaku ya Bu ya. Dan untuk laboratorium uji coba radioaktif ini artinya sejauh ini masih untuk sebatas komunitas udang ya Bu ya? Atau kedepannya akan ada mandatori untuk komunitas lain Bu? Ya, saat ini masih untuk komunitas udang ya, dan juga masih untuk Amerika Serikat. Banyak negara yang sudah bertanya, tapi dia belum memandatorikan, belum mewajibkan. Tapi kita selaku Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu siap. Jadi siap siaga untuk apapun yang diminta oleh negara tujuan ekspor, kita harus siap gitu. Dan dengan kesiapan Indonesia, kemudian tadi juga sebagai langkah untuk menjawab berbagai tantangan ya Bu ya terkait dengan penanganan cesium 137 ke Amerika Serikat, apakah langkah strategis ini juga sebagai upaya Bu agar posisi Indonesia ini juga bisa lebih maju dibandingkan negara-negara pesaing seperti dengan Vietnam, Thailand, dan juga India? Iya, tentunya karena kita tentu lebih siap ya untuk mengenai isu radioaktif ini. Kami ada 2 lab di Jakarta dan di Surabaya yang sudah kami setting untuk bisa memenuhi uji untuk ruang lingkup cesium 137. Jadi para pelaku usaha sudah bisa menggunakan lab kami. Tentu ini langkah lebih maju daripada negara-negara kompetitor kita, khususnya untuk udang. Oke, kemudian Bu, bagaimana laboratorium yang baru ini bisa di-match-kan Bu dengan sistem pengawasan mutu yang mungkin sudah berjalan juga di dalam negeri? Kemudian apakah ke depan juga nanti semua produk perikanan juga secara bertahap akan wajib melalui laboratorium uji radioaktif ini Bu? Iya, sepanjang ada mandatori dari negara tujuan ekspor, ini adalah wajib ya. Wajib sampai nanti ada perkembangan kita lihat ya atas
semua corrective action yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia. Tentu kita dalam mengembangkan laboratorium ini adalah salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing kita. Karena dengan laboratorium yang kita miliki yang kredibel, yang kapasitasnya sudah memenuhi standar-standar internasional, tentu ini akan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan dari produk-produk perikanan Indonesia yang akan diekspor ya. Di samping itu kita selalu berupaya untuk memenuhi persyaratan tadi, persyaratan internasional baik itu ISO dan lain-lain, kita selalu penuhi. Mulai dari sarana prasarananya, kemudian SDM-nya, semua analis lab dan para inspektur mutu kita bekali dengan diklat ya untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga tentu ini akan meningkatkan tadi daya saing, volume dan nilai ekspor perikanan kita kepada mancanegara. Artinya selain kita bisa bersaing di kancah global, tapi kalau dari segi dari dalam domestik seperti dengan petambaknya sendiri, sejauh ini respon mereka seperti apa, Bu? Responnya sangat positif ya. Memang waktu ketika terjadi tanda petik ini ya, bencana radioaktif ini, para petambak semuanya ya pasti lesu karena hasil produksi mereka tidak ada yang beli dan sebagainya. Jadi kalau asosiasi nyebut ada 1 juta petambak yang hasil produksinya tidak bisa dibeli. Tapi dengan adanya sekarang sertifikasi ini dan kemudian kami juga ada labnya untuk mempercepat proses, tentu para petambak ini semuanya juga bergembira ya karena hasil produksinya sudah ada yang beli. Unit-unit pengolahan ikan kita juga sudah memproduksi seperti biasa, dan saya catat sampai dengan hari ini sejak kasus itu terjadi, kita sudah melakukan ekspor dengan sertifikat bebas cesium sudah 4.221 kontainer ya, atau 64.160 ton, itu nilainya adalah 10,85 triliun atau 640 juta ya. Dan itu sudah berangkat, kemudian yang sudah dirilis masuk ke pasar Amerika itu sudah 3.518 kontainer ya. Jadi itu melibatkan 53.700 tenaga kerja di 396 tambak yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan yang ekspor ke Amerika di 11 provinsi. Oke, dengan capaian tadi Bu, setelah adanya pembatasan juga utama ke negara-negara seperti dengan Arab Saudi, tapi ternyata saat ini Arab Saudi sudah mulai kembali Bu membuka pembatasannya. Sebetulnya apa sih Bu kunci sukses sehingga produk-produk udang dalam negeri ini bisa kembali melenggang di pasar Arab Saudi? Ya, jadi Arab Saudi pada saat itu juga sempat ya memberikan ban kepada all shrimp dari Indonesia. Namun tentu ini komunikasi kita ya. Kita jelaskan apa yang terjadi di Indonesia, apa penanganan yang sudah dilakukan oleh Satgas di Indonesia, kemudian tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan, dan kita yakinkan bahwa kita sudah bisa menjadi certifying entity, kemudian semua produk juga sudah dites dan sebagainya. Kita didukung dari teman-teman Satgas Kemenko Pangan, kemudian teman-teman dari Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Luar Negeri bisa ketemu dengan Saudi SFDA ya, dengan otoritas kompeten di Saudi Arabia, difasilitasi juga oleh KBRI. Kita bisa meyakinkan kepada pihak Arab Saudi tentang langkah-langkah yang Indonesia lakukan. Tidak lama kemudian Arab Saudi pun kembali membuka ya, dan sekarang produk-produk udang kita ke Arab Saudi sudah lancar kembali. Artinya komunikasi kemudian perbaikan konkret yang dilakukan Indonesia ini berhasil menaklukkan Arab Saudi ya Bu ya. Ya, nah tapi bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk bisa menjaga konsistensi terkait dengan mungkin penjagaan mutu tadi Bu yang telah dilakukan? Betul. Jadi konsistensi ini adalah kunci ya sebenarnya ya. Bagaimana sistem jaminan mutu dan keamanan ini dibangun dengan lebih kuat di dalam negeri ya. Konsistensi itu mulai dari hulu. Jadi mulai dari bagaimana kita membudidayakan baik udang maupun ikan ya, ditambak dengan cara budidaya ikan yang baik. Itu konsistensi kepada para petambak menggunakan obat-obatan yang benar, antibiotik yang benar, pakan juga harus yang benar ya, benih juga diproduksi secara benar, berkualitas. Nah, itulah konsistensi. Kemudian masuk ke dalam unit pengolahan, kita semua cek bahan bakunya, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi
bahan bakunya memang sudah proper, sudah benar, sudah bagus, kemudian diproduksi sampai kepada sertifikat ekspor nanti terbit, itu adalah merupakan penjaminan dari hulu hilir. Jadi sertifikat SMHKP terbit itu adalah penjaminan dari awal, dari hulu hilir, kemudian baru kita berangkatkan untuk ekspor. Itu adalah penjaminan dari negara untuk bisa menjamin bahwa produk yang diekspor itu sudah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Sehingga ini adalah bisa untuk menjadi bahan di negara tujuan ekspor. Oh ya, kalau udah ada sertifikat dari negara, dari Kementerian Kelautan Perikanan, ini sudah merupakan suatu penjaminan dari hulu sampai hilir. Oke, termasuk mungkin yang dilakukan untuk tujuan pasar ekspor ke Amerika Serikat begitu ya Bu, karena kan kita tahu Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara tujuan utama bagi Indonesia.